Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma di qalbi wa saddid lisani waslul mata qalbi, amin. In this video we're going to talk about double integration method. Jadi metode integral dua kali. Di sini tuh termasuk dalam mata kuliah struktur analisis gitu, atau biasa juga dalam material engineering, atau juga kekuatan bahan, atau ya apalah intinya tentang mekanik gitu. Di sini kita akan meninjau fokusnya pada suatu papan batang atau balok, atau bisa kalian bayangkan jembatan, atau apa ya, pokoknya sesuatu yang menyerupai balok itu. Jadi balok ini, misalkan ini aku punya penggaris di sini, bayangannya itu ini balok ya. Penggaris ini memiliki yang namanya momen inersia sama modulus elastis gitu. Jadi nanti kita akan mendiskusikan bagaimana ketika si papan ini kita kasih gaya, entah itu terdistribusi merata atau cuma satu titik aja, nantinya si batang ini akan bilangnya apa ya, lendut gitu ya, lendut. Jadi kita mau cari lendutan ini namanya defleksi ya. Kita mau cari harga seberapa maksimum sih, atau seberapa apa ya namanya, bisa si papan ini melengkung gitu dari posisi awal gitu, namanya defleksi. Kemudian ketika dia baloknya melengkung, ini kita ada di papan, ketika baloknya melengkung dia setiap garisnya itu ada namanya gradien atau slope gitu, atau kecenderungan si balok ini mengalami rotasi. Oke, digambarkan. Jadi di sini kita memiliki suatu papan yang dikasih beban merata dari A sampai B sepanjang L gitu. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya atau diagram bebasnya, si gaya ini sebesar gaya total atau resultannya itu sebesar beban dikalikan panjang dari papannya. Kemudian pada ujung A ada namanya reaksi gitu dari si tumpuan ini, si tumpuan di ujung A sama di ujung B. Si tumpuan reaksi ini harganya adalah setengahnya dari resultan bebannya, atau setengah W kali L. Kemudian sama di ujung B juga W kali L per 2, tapi dia mengarahnya ke atas gitu, bukan ke bawah. Tapi kalau resultan bebannya itu mengarah ke bawah. Di sini kita akan mencari defleksinya. Jadi ketika balok dikenakan beban merata, maka si balok akan mengalami yang namanya defleksi atau lendutan. Jadi sudut lendutan itu sudut defleksi, dan rotasi dapat dicari menggunakan double integration method. Apa itu double integration method? Sebelumnya kita akan review dulu nih tegangan sama regangan yang sederhana. Jadi tegangan itu atau stres biasanya disimbolkan dengan sigma, itu gaya persatuan luas atau beban yang bekerja pada si benda persatuan luas. Kemudian ada namanya lagi regangan. Jadi regangan itu perubahan panjang per panjang awal, atau delta L per panjang awal. Kemudian ada namanya lagi hubungan antara regangan dan tegangan diproporsionalkan dengan hukum Hooke, artinya ada elastisitas. Kita mengenal adanya si modulus Young atau modulus elastis yang kita sebut konstanta proporsionalitas gitu. Kemudian ada lagi namanya torsi. Kita nge-review aja ya. Kalau torsi itu gaya di cross productkan dengan si jaraknya.
Kemudian ada dua keadaan untuk torsi, di mana sigma torsi jumlah total momennya. Torsi itu disebut juga momen, itu sama dengan 0, dan gayanya juga akan sama dengan 0. Itu untuk kondisi kesetimbangan. Kemudian ada lagi istilah namanya momen inersia. Jadi momen inersia itu kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya. Itu kelembabannya, kayak hukum Newton pertama. Si benda itu cenderung, tapi kalau di momen inersia, kalau dalam hukum Newton kecenderungan benda mempertahankan keadaannya, tapi kalau dalam inersia itu kecenderungan benda untuk melakukan kelembaban benda untuk melakukan rotasi, artinya kesukaran untuk membuat benda berputar atau bergerak melingkar. Rumusnya itu M kali R kuadrat atau massa kalikan jaraknya kuadrat. Kemudian ada lagi nih deformasi balok. Ketika si balok dikenakan gaya dari luar, dia akan mengalami deformasi. Yang tadi saya udah jelaskan, dia akan mengalami lendutan. Kemudian di lengkungan radius kelengkungannya bisa ini ada dari kalkulus ya, persamaannya dari kalkulus itu EI per M. Ini kalian bisa baca sendiri, yang nantinya intinya turunan kedua dari fungsi Y itu sama dengan momen atau internal moment, atau internal moment, momen putar, momen lentur per konstanta, ini namanya kekakuan lentur balok, artinya modulus Young dikalikan inersianya gitu. Ini yang paling penting nih, ini yang nanti digunakan sebagai double integrasi atau integral 2 kali. Oke, kembali lagi ke batang. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, kita tuliskan dulu tadi rumusnya. Turunan kedua dari Y terhadap X itu sama dengan momen internal moment atau momentum lentur. Momen lentur dibagi dengan EI itu tadi tingkat kekakuan lentur balok gitu. Jadi di sini ketika kita punya papan, terus kita potong nih, terserah kita sepanjang X di sini, terus kita gambarkan ini, kita potong dari tumpuan A sepanjang X gitu. Terus kita mau cari momen internal di titik potongan ini, artinya titik O ini. Sedangkan si M-nya ini akan bergantung pada harga X-nya. Kita perjelas lagi di sini. Ini tumpuan A, kemudian ini titik O, kemudian ini distribusi bebannya. Ini arahnya itu artinya kalau misalkan kita yang ada di torsi aturan tanda itu ketika berlawanan arah itu positif, ketika searah dengan jarum jam dia akan negatif. Tapi itu terserah kita sih sebenarnya, asal kita konsisten gitu. Jadi di sini momen pada A artinya dia akan kita ngambilnya searah itu negatif ya di sini ya. Jadi distribusi beban WL per 2. Kan kalau torsi kan gaya ini kan WL per 2 itu gara-gara tadi ada reaksi di tumpuan A itu sebesar WL per 2. Kemudian dikalikan jaraknya itu dari A ke titik O itu sama dengan X. Kemudian dari momen pada O itu karena dia karena dia berlawanan arah, dia jadi harganya positif, beban di setiap X WX dikalikan X per 2, kita ambil tengahnya. Jadi dari sini ke sini itu harganya X per 2. Kemudian kita tuliskan sigma atau jumlah momen
internal moment di titik O itu akan sama dengan 0. Nah, di sini tuh ada momen, kita tuliskan M dikurangi harga momen pada A ditambah dengan harga momen pada titik O yang akan sama dengan 0, sehingga kita didapatkan harga M. Ini tinggal pindah ruas ke kanan gitu, internal moment. Jadi kita udah tahu M-nya. Setelah kita tahu M-nya, kita masukkan ke rumus persamaan double integration ini. Do square Y per do X kuadrat gitu, sama dengan M kali konstanta kekakuan. Jadi di sini didapatkan, tinggal ini ya, gampang ya. Nah, ini kita udah dapat persamaan turunan keduanya. Ketika kita turunan kedua, ketika diintegrasikan menjadi turunan pertama, artinya ketika harga ini diintegrasikan, dia akan menghasilkan dy per dx turunan atau orde 1. Jadi orde 1 ini disebutnya slope atau kemiringan atau rotasi yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ketika kita udah dari turunan kedua, terus kita integralkan, naikkan jadi turunan pertama, kita naikkan lagi jadi fungsi itu sendiri, namanya y. Kalau ini diintegralkan, dia akan menghasilkan y atau namanya difleksi. Jadi 2 kali mengintegrasi akan mendapatkan harga di si defleksi ini. Nah, bagaimana cara integrasinya? Langsung saja. Integrasinya ini masih belum ke contohnya ya, masih ke pengantarnya aja. Kalau bagaimana cara mengintegrasinya, kita nanti akan ke contoh soalnya. Tapi sebelumnya ada namanya boundary condition, artinya syarat batas gitu. Jadi dengan kita mengetahui internal moment ini, kita bisa mengetahui si slope-nya dan defleksinya. Misalkan nih kita pengen tahu internal moment pada saat X-nya itu harganya tuh setengah dari panjang totalnya gitu, yaitu L per 2. Berarti di sini kita tinggal masukkan X-nya diganti L per 2. Jadi sama dengan doing matematik kayak gini, 1/8 WL square, itu M-nya. Jadi nanti ada namanya satu lagi boundary condition. Artinya apa? Kita lihat kembali ke sini. Ketika misalkan papannya di tumpuan A gitu, di sini tumpuan A, dia otomatis dia nggak akan mengalami defleksi kan, nggak akan mengalami lendutan kan di titik A, karena dia ada gaya reaksi. Begitupun juga di titik B. Itu syarat boundary conditionnya. Artinya ketika X-nya sama dengan 0, maka harga Y-nya atau defleksinya itu sama dengan 0 juga gitu. Kemudian ketika X-nya sama dengan L, sepanjang L, maka Y-nya juga akan 0 juga. Defleksinya di sini nggak ada defleksi, makanya harga Y sama dengan 0 itu ketika X sama dengan L gitu. Kemudian ketika nih maksimum banget nih, ketika X sama dengan L per 2, artinya dia mengalami lendutan gitu. Dia kayak gini, X sama dengan L per 2. Artinya slope di sini itu bener-bener tegak lurus gitu. Kalau tegak lurus, dia nggak memiliki slope, artinya gradiennya tuh 0, kemiringannya tuh 0. Jadi itu yang perlu diketahui untuk boundary condition pada sistem balok yang ditumpuk. Ini kita bisa bayangkan ya untuk aplikasi misalkan jembatan, atau jembatan yang paling sederhana aja deh. Misalkan kita mau bikin pesawat sederhana, bagaimana caranya gitu, tentang jembatan yang berapa meter gitu, kita bisa menggunakan aplikasi persamaan ini. Oke, gitu dulu untuk introduction-nya. Next, lanjut ke contoh soal. Oke, tapi sebelumnya saya pause dulu.